Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Susi Agustini MPDSOS. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Akmal Hanata dari kelas 10 AKL 2 dan rekan saya yang bernama. Nama saya Muhammad Lutfi Rachman dari 10 AKL 2. Di sini kita akan menceritakan kembali novel yang kami baca yang berjudul Ken Arok. Kurang lebihnya novel yang kami baca seperti ini. Tampak depan sangat bagus ya, belakang juga. Ada beberapa novel tentang Ken Arok yang ditulis oleh berbagai pengarang. Di antaranya ada Pramudia Ananta Toer, yang kedua ada Gamal Komandoko, yang ketiga ada Muhammad Syamsuddin, yang keempat ada Zainal Fanani, dan yang terakhir ada Langit Kresna Haryadi. Lalu tahun terbitnya yaitu tahun 2019. Berikutnya saya akan membacakan latar belakang dari novel ini. Tahun terbitnya nggak apa? Novel ini berlatar belakang pada abad ke-13 di Jawa Timur, pada masa pemerintahannya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1222 dan berakhir pada tahun 1292. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa Timur pada masa itu. Tokoh utama dalam novel ini adalah Ken Arok, seorang pemuda yang berasal dari desa dan memiliki latar belakang yang tidak jelas. Ken Arok digambarkan sebagai seorang yang memiliki semangat dan ambisi yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Cerita novel ini dimulai dengan pengenalan tokoh Ken Arok, yang kemudian menjadi seorang prajurit di bawah komando Aku Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Ken Candace, yang merupakan istri Aku Tunggul Ametung. Ken Arok dan Ken Dedes kemudian melakukan hubungan gelap yang menyebabkan Aku Tunggul Ametung marah dan memutuskan untuk membunuh Ken Arok. Namun, Ken Arok berhasil menghindari pembunuhan tersebut dan kemudian membunuh Aku Tunggul Ametung. Setelah itu ada cerita setelah itu, Ken Arok menjadi Aku Tunggul Ametung yang baru dan memulai pemerintahannya dengan melakukan berbagai perubahan dan reformasi. Ia juga memperluas wilayah kekuasaannya dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Selanjutnya ada tema utama pada novel. Tema utama dalam novel ini adalah perjuangan dan perebutan kekuasaan. Novel ini juga menggambarkan bagaimana seorang pemuda dari latar belakang yang tidak jelas dapat menjadi seorang pemimpin yang kuat dan berpengaruh. Selain itu, novel ini juga membahas tentang tema-tema lain seperti cinta, kekuasaan, dan moralitas. Novel ini juga menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi seseorang dan membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya ada gaya penulisan novel. Gaya penulisan Ahmad Tohari dalam novel ini sangat unik dan khas. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun efektif untuk menggambarkan kehidupan di Jawa Timur pada abad ke-13. Selain itu, Ahmad Tohari juga menggunakan teknik penulisan yang tidak biasa, seperti menggunakan sudut pandang orang pertama dan kedua, untuk menggambarkan kehidupan Ken Arok dan tokoh-tokoh lain dalam novel ini. Kesimpulan dari novel ini, novel Ken Arok karya Ahmad Tohari adalah sebuah novel sejarah yang sangat penting dan berpengaruh dalam sastra Indonesia. Novel ini menggambarkan kehidupan di Jawa Timur pada abad ke-13 dan membahas tentang tema-tema seperti perjuangan, kekuasaan, dan moralitas. Novel ini juga telah diadaptasi menjadi beberapa bentuk dan telah menerima beberapa penghargaan. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.